Selamat sore Sisi semua dan pemirsa di rumah. Gimana kabarnya? Luar biasa. Baik. Sehat dan luar biasa. Baik-baik. Baik ya. Mesti sehat terus. Amin. Di sore hari ini kita berkumpul untuk ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol santai. Temanya obrolan karir dan organisasi. Nah, kita perkenalan diri dulu ya. Saya akan memulai perkenalan ini, lalu akan saya panggil teman-teman untuk saling memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Wilendrata, pendidikan terakhir S2 LLM. Saya kerja di kantor notaris di Jakarta Barat. Untuk organisasi, saya Ketua Ranting Bartolomeus dan pengurus lingkungan di Bartolomeus 1. Nah, sekarang Lolita, perkenalkan diri. Tepuk tangan dulu. Perkenalan, tepuk tangan dulu. Halo sih semua. Salam sehat. Saya Lolita Yuwono. Saya S1 FISIP Unpar. Untuk pekerjaan saya di Bekasi untuk otomotif sama parts untuk hidrolik. Sehari-hari sama pengurus lingkungan di Barto 2 dan anggota BIDUS di bawah Buswat. Terima kasih. Yeay. Nah, ini perkenalkan diri. Wiwi. Oh ya, oke. Hai, nama saya Wijayanti Budiharjo. Saya pendidikan terakhir itu S1 Teknik Kimia. Sekarang saya di perusahaan PT Dharma Kalar Abadi sebagai Product Development, juga saya Enterpriser HDI. Kantor saya di Harapan Indah, Bekasi. Organisasinya apa? Belum disebutin. Oh ya, organisasinya. Ya, saya di anggota bidang pendidikan di bawah Ibu Leni. Nah, Sis Grace, silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat sore semua. Salam selamat pagi ya. Nama saya Grace Forsa Putra. Pekerjaan saya ibu rumah tangga sama bantu suami, dia ada usaha sendiri kecil-kecilan. Pendidikan terakhir saya sekolah kejuruan pariwisata. Untuk kegiatan organisasi, pada saat ini saya puji Tuhan masih menjabat sebagai ketua lingkungan di Santo Filipi 1 untuk periode kedua. Selain itu saya juga ada gabung di tim liturgi. Belum, Bi. Dan lagi saya juga gabung di tim liturgi Santo Yakobus. Untuk di WK sendiri saya bergabung di anggota bidang organisasi Wanita Katolik RI ya, cabang Santo Yakobus. Selain itu saya juga ada anggota di PPTKS Paroki Kelapa Gading, panitia penggerak tahun peradilan sosial. Lalu saya juga anggota di HAAK Yakobus. Demikian. Hore. Sis Betsy. Nggak usah ya. Ayo. Kepanjangan. Harus komplit. Kalau terakhir harus komplit, cetar pokoknya. Konsentrasi marketing manajemen. Saat ini saya bekerja di PT Donnelley Paramita Utama. Karena PT Donnelley Paramita Utama ini sebagai building management untuk gedung Graha Paramita, maka biasanya disebutnya sebagai building manager untuk Graha Paramita yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Apa tadi? Oh ya, aktif di organisasi. Saya kalau di Wanita Katolik Republik Indonesia di cabang Santo Yakobus, saya sebagai anggota bidang organisasi. Selain itu saya juga sebagai pengurus untuk lektor di Paroki Kelapa Gading sebagai seksi komunikasi.
dan juga saya sebagai anggota pengurus dari Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan atau HAAK di Keuskupan Agung Jakarta. Sekaligus karena sekarang ini adalah kita istilahnya tahun ini adalah tahun keadilan sosial, maka kami di sini sebagai pengurus komisi juga diminta untuk menjadi panitia penggerak tahun keadilan sosial untuk Keuskupan Agung Jakarta. Jadi saya tercatat sebagai salah satu anggota PPTKS di Keuskupan dan juga sekaligus diminta untuk mendampingi teman-teman PPTKS yang ada di Dekenat Jakarta Utara. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Emang cocok we paling terakhir, paling akeh soalnya. Tapi berebet suaranya. Belum makan suaranya. Nah, sekarang kita sharing kan dengan kita mengurus keluarga, karir juga, tapi tetap semangat juga berorganisasi. Gimana supaya banyak juga anggota-anggota WK yang muda-muda ikut bergabung, banyak yang keseruan kan, banyak keseruan, pengalaman, kegiatan di WK buat kita semua yang bermanfaat, yang positif tentunya. Jadi keluarga juga pasti seneng kalau kita gabung di WK. Jadi biarpun sibuk kerja, sibuk ngurus keluarga, tetap organisasi juga tetap kita jalani. Nah, sekarang sharingnya gimana dari teman-teman biar semakin semangat pemirsa-pemirsa kita. Dari Sis Betsy deh. Sharing gimana dari awalnya organisasi, lalu paling lama nih pasti. Jadwalnya. Oke, jadi sebenarnya gini, ini agak panjang ceritanya. Jadi sebenarnya kalau untuk aktif organisasi, dulu waktu kami belum menikah, sebenarnya memang kami sudah cukup aktif di organisasi. Jadi saya ketemu sama suami itu sebenarnya juga dari Mudika. Zaman kita dulu Muda-Mudi Katolik ya, Mudika. Jadi suami saya kebetulan waktu itu ketua umum Mudika Paroki di gereja kami, dan kemudian saya salah satu anggotanya. Biasalah ya, Kriting Trisno Jalaran Sokong. Lokasi ya? Nah, cinta lokasi. Seringnya ketemu. Iya, cinta lokasi. Tapi terus akhirnya ketika kami menikah, sebenarnya kami cukup merasakan bahwa ya biasalah ya, yang namanya kalau kita pengantin baru, keluarga muda, pasti kemudian kejar karir. Bener ya? Kita kejar karir, yang satu kemana, yang satunya kemana, karirnya di mana gitu. Dan bahkan kami berdua karena sama-sama pekerjaannya menuntut kami untuk sama-sama traveling, keliling Indonesia gitu ya, bahkan beberapa kali ke luar negeri, tugas dari kantor, trip dan sebagainya, sehingga otomatis memang kami terus terang aja pada saat itu memang akhirnya hilang dari kegiatan pelayanan. Sampai pada akhirnya ketika anak-anak kami terus kemudian masuk komuni pertama, jadi pada saat itu anak-anak kami ketika komuni pertama di gereja Yakobus, kemudian mereka mulai menjadi misdinar, mulai melayani, ada jam-jam tertentu yang mereka melayani, terus kami baru sadar gitu kan, loh, anak-anaknya aja sekarang sudah mulai melayani, kemana kami selama ini? Gitu. Jadi akhirnya sih pada diri kami berdua gitu ya, bahwa sepertinya ini ada sesuatu yang hilang ketika kami sekian lama mengejar karir, sekian lama terus kemudian kami menghilang, jadi Katolik ya, cuma Sabtu atau Minggu ke gereja, ada doa rosario di lingkungan, kadang ikut, kadang enggak, apalagi melayani, nggak ada pikiran sama sekali. Gitu. Sampai akhirnya memang Tuhan sempat akhirnya mengingatkan kami waktu itu dengan beberapa kejadian-kejadian. Sampai waktu itu ada pendaftaran menjadi lektor. Awal mula kami akhirnya kembali lagi untuk melayani adalah ketika ada pendaftaran untuk menjadi lektor. Karena waktu itu saya pengalaman pernah dengan suami waktu di Mudika itu pernah sama-sama ikut lomba lektor gitu kan. Terus ada salah satu yang menang misalnya gitu. Waktu itu kalau nggak salah saya menang deh zaman itu gitu ya. Terus akhirnya ya itulah kenapa kita nggak coba ya untuk menjadi lektor. Awal mulanya begitu. Nah terus akhirnya daftarlah kami berdua sama-sama jadi lektor. Terus nggak lama kemudian juga waktu itu gimana ceritanya ya. Terus akhirnya salah satunya juga WK waktu itu siapa waktu itu ya yang terus tahu-tahu ngajak menjadi anggota
pengurus di cabang Santo Yakobus, WK. Waktu itu terus sempat diinterview sama Bu Titik, ketua umum cabang. Terus kemudian saya ceritakan, Bu, tapi sekarang ini saya masih kerja. Waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan otomotif di Sunter situ. Nah, terus habis itu saya bilang, kalau misalnya masih kerja gimana? Terus katanya gini, ya nggak apa-apa. Kan kalau misalnya kerja kan juga boleh-boleh aja gitu. Yang penting kan bisa bagi waktu. Nah, sampai akhirnya waktu itu ya seolah-olah, nah buat saya kadang-kadang memang panggilan untuk pelayanan itu bisa dari diri sendiri, tapi bisa juga jadi, kalau bahasa Jawa ini nek dijongkrak niki apa ya Lolita? Dijerumuskan gitu ya. Dijorokin gitu. Didorong. Nah, jadi pada saat itu akhirnya seolah-olah ya karena terus didorong-dorong, kayaknya terus kemudian diajak, dijerumusin. Nah, akhirnya nggak tahu gimana, akhirnya masuklah saya jadi anggota cabang gitu, anggota pengurus cabang tahun, masih ingat betul waktu itu tahun 2015. Jadi waktu itu saya termasuk di cabang Santo Yakobus itu adalah anggota pengurus termuda waktu itu, karena saya masih umur 30. Berarti sama Foni belum lu duluan ya? Belum 40. Hah? Masih sama Foni lu duluan ya? Apa? Foni sama kue duluan kue ya? Oh, enggak, sebenarnya Foni duluan, tapi Foni itu usia tua setahun dari aku, sama kayak kamu toh. Aku 76. Ya. Nah, jadi waktu itu aku oh iya sih, waktu itu Foni sudah jadi anggota cabang belum ya Lolita ya? Tapi waktu kayaknya itu belum, waktu di masih tahun 2015 itu sama aku belum di ya? di ranting. Oh, nah kalau nggak salah begitu. Jadi waktu itu karena aku ingat betul waktu kami fellowship di Samadi, itu aku menjadi anggota yang termuda, sedangkan yang tertuanya Bu Bambang Putranti. Gitu. Jadi, nah waktu itu jadi terus sempat akhirnya kami berdua termuda gitu kan, ya karena waktu itu belum 40, terus kemudian Bu Bambang yang waktu itu menjadi yang tertua. Jadi seperti itu salah satunya, sampai akhirnya memang waktu itu akhirnya mulailah beberapa kegiatan itu mulai ikut WK, kemudian karena sempat Romo Anta dan Saparki karena juga tuh bahwa aku dulunya siaran, akhirnya terus mulai dari beberapa kegiatan gereja diminta untuk ya jadi MC gitu kan, terus kemudian sempat juga karena waktu itu sempat dapat Angelica, terus akhirnya suami minta untuk mulai rehat gitu ya, untuk benar-benar rehat, untuk nggak usah karir lagi. Sempat waktu itu off dari kegiatan kerjaan. Nah, itu yang semakin membuat saya waktu itu benar-benar 100% itu untuk pelayanan. Jadi terus membantu Romo Yadi juga waktu itu, karena ketemu sama Romo Yadi bilang, ikut kegiatan ini ya, kegiatan itu dan sebagainya di keuskupan, sampai akhirnya juga jadi pengurus komisi di HAP gitu kan. Nah, itu deh salah satunya kenapa akhirnya terus melayani gitu. Walaupun akhirnya terus sekarang juga kembali bekerja, tapi ya katanya Tuhan pelayanannya nggak boleh dilupain. Seperti itu. Amin, setuju. Setuju ya, Tia? Setuju ya? Meskipun kerja pelayanannya nggak boleh dilupain ya? Iya, betul. Gitu deh. Nah, terima kasih sharingnya, Betsy. Sekarang Sis Wiwi, gimana sharingnya? Awal berorganisasi, gimana mengatur-ngatur waktunya? Sebetulnya saya termasuk orang yang tidak pernah berorganisasi seperti Sis Betsy. Tapi kan masuk ke WK organisasi. Iya, awal saya organisasi juga di WK aja. Karena waktu itu sebagai anggota lingkungan yang di lingkungan itu belum ada WK. Jadi saya itu kecemplung juga ke WK. Dan, sebagai ketua WK kecemplung di situ, sehingga ya udah ternyata terus mulailah saya ikut
ikut acara-acara WK, ternyata di WK itu banyak sekali yang saya bisa pelajari, saya bisa belajar dari para senior-senior, ibu-ibu WK senior yang ternyata banyak sekali yang mereka itu bisa membuat menginspirasi. Karena saya pikir tadinya saya pikir WK itu ngapain, saya bilang gitu kan. Ternyata setelah saya masuk banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan sehingga saya juga bisa belajar banyak sekali di sini. Nah, itu awalnya kenapa saya bisa masuk ke WK. Itu kecemplung juga seperti tadi yang istilahnya sispeksi. Sampai setelah selesai periode ketua WK, kemudian saya masuk ke cabang jadi anggota di bidang pendidikan. Nah, gitu kira-kira. Nah, kalau mengenai membagi waktu, kebetulan anak-anak kan sudah lumayan bisa ditinggal. Kemudian anak yang paling kecil waktu itu SMP, jadi lumayan bisa tidak terlalu repot. Karena memang dari anak-anak kecil, saya kan selalu bekerja. Jadi saya tidak pernah stay di rumah sebagai ibu rumah tangga, tetapi saya banyak di luar rumah, sehingga anak-anak pun sudah terbiasa untuk mengatur dirinya, ataupun ya saya ajarkan untuk mereka supaya bisa mandiri. Jadi tidak semuanya tergantung mama, mesti diantar ke sana, ke sini. Itu jujur saya tidak selalu melakukan hal itu. Hanya kalau memang penting ke dokter atau apa itu harus saya antar. Tapi kalau mau les, mau apa, kamu cari cara supaya kamu bisa ke tempat les ataupun waktu itu anak saya ajarkan untuk naik angkot, ditemenin Mbak. Jadi si anak juga terbiasa untuk tidak tergantung kepada saya. Karena memang kesibukan saya waktu itu juga setiap hari saya mesti ke kantor, dan untuk organisasi ini karena ya anak-anak sudah lumayan bisa mengurus diri sendiri, jadi saya ada cukup waktu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih sharingnya Sis Wiwi. Kita lanjut ke Sis Grace. Sis Grace, sharingnya. Kalau saya itu kan sebelumnya memang sudah jadi ketua lingkungan waktu periode pertama tahun 2016. Terus memang jadi ketua lingkungan ya kalau kadang memang nggak gitu terlalu kenal ya, tadinya nggak aktif disuruh jadi, kalau itu diceploskan benar mungkin jadi ketua lingkungan. Jadi sebelumnya jadi ketua lingkungan nggak aktif, pas jadi ketua lingkungan aktif. Harus aktif. Jadi mau nggak mau juga harus kenal beberapa orang yang sebelumnya saya nggak tahu ini siapa nggak tahu. Terus pada saat itu saya kalau untuk di WK sendiri saya nggak dijeblosin, saya diajak Pepsi. Waktu itu kan saya pulang dari, benernya sih nggak diajak juga. Memang kepengen ya Bi, waktu itu memang aku yang nanya ya, kan waktu pulang dari di gereja. Jeblosin diri sendiri maksudnya ya. Jeblosin diri sendiri. Tertarik lah, benar-benar tertarik. Tapi waktu itu kan pulang dari KPG ya, habis misa saya lihat. Habis misa saya lihat, ini kok aku kayaknya kenal sama orang-orang lingkunganku, ngapain pada jaga-jaga di kantin. Saya waktu itu nggak tahu tuh kalau WK tuh, kalau bilangnya orang wanita kantin ya saya nggak paham. Cuma saya taunya ini kenapa orang lingkungan saya pada jaga-jaga kantin, terus dipanggil, belanja sini dong, Ge, belanja. Terus orang gini pada ngapain jaga kantin? Kita kan anggota WK, kata WK apa? Wanita Katolik. Terus saya bilang, kamu ikut ya. Aku bilang, ikut ya udah deh aku coba dulu ya ikut, saya soalnya nggak ngerti apa soal WK kan waktu itu. Diajaklah pertemuan pertama tuh arisan pertama saya ikut WK-nya. Arisan kan mereka kan kalau ngumpul pada baca Alkitab dulu, kok kayaknya orangnya enak-enak, kayaknya kok adem, ikut di sini kok adem, kayaknya seneng gitu. Akhirnya sudah saya jadi ikut. Waktu itu masih jadi anggota ya Bi ya, anggota biasa deh. Nah, terus nggak lama Betsy bilang, Ge, di Bidor ini lagi butuh orang, kamu mau nggak coba masuk? Saya bilang, aku nggak ngerti apa-apa loh, katanya.
Atau udah coba aja orangnya enak kok, orang ibu-ibu ini enak-enak kok. Saya pikir aduh ibu-ibunya kayaknya agak tua-tua gitu ya, maaf ya Bu. Tapi kayaknya ya kan, maksudnya Besi bilang, aku cuma kenal sama kamu doang. Nih Bi, yang lain aku ngeliat kok kayaknya ibu-ibu banget ya, ibu-ibu banget. Terus udah masuk dulu aja aku kenalin. Loh, memang iya. Ketua bidurnya waktu itu mertuaku. Maaf ya sih. Tapi memang iya, waktu itu kan aku kan nggak tahu. Aku nggak tahu itu mertuaku. Cuma memang iya, diajak waktu itu kenalan sama Bu Titi, Bu Nesya. Terus aku kayak, iya Bu, ini mau diajak. Aku nggak ngerti, ini nggak ngapain gitu. Terus akhirnya diajak ke rumah Bu Vin. Ya benar di situ. Aku lihat pas rapat pertama ini apa? Ngomongin apa? Aku nggak ngerti disuruh ini, disuruh itu. Bahwa itu ternyata pas udah deh akhirnya udah masuk ke situ. Ternyata kegiatannya banyak banget. Kegiatannya lebih banyak dari ketua lingkungan dan orang-orangnya itu sampai sekarang dia sekarang. Orang-orangnya itu ya biar kata ibu-ibu, tapi aduh kayaknya di kepalanya banyak banget rencana-rencananya apa kepengen ini ada aja gitu yang dikerjain. Bener-bener lebih hiperaktif banget ibu-ibu ini hiperaktif banget. Mungkin aku pikir apa karena di rumah juga kita agak-agak bawel jadi kesini wah semuanya keluar kayaknya di kepala yang otaknya mau ini mau itu melakukan ini itu bener-bener aktif hiperaktif. Tapi untuk waktunya sendiri mungkin dibanding yang lain saya kan memang cuma ibu rumah tangga dan paling kadang-kadang ke toko ya bantuin suami usaha itu juga kadang-kadang. Dan kalau untuk masuk WK ini saya bilang sih waktunya fleksibel banget. Kadang juga rapat ditanyain, bisanya jam berapa? Karena kan saya jam 12 harus jemput anak sekolah. Ya udah jam 10, jam 12 kurang saya kadang minta izin pulang duluan karena harus jemput. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Sama Bu Nesya juga nggak masalah, sama yang lain juga nggak masalah. Terus kalau nggak sore setelah antar anak-anak ngeles, masih bisa ada rapat-rapatnya pokoknya fleksibel banget, malah kadang-kadang kita rapat bawa anak juga nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Dan apa sih kalau saya bilang sih ini waktunya fleksibel, kegiatannya juga bukan cuma yang orang bilang jaga kantin gitu, enggak kok, kadang-kadang malah saya bilang dari yang saya ikutin ini malah saya bilang kita lebih didorong untuk jadi ibu-ibu yang nggak cuma mikirin keadaan rumah apa kegiatan yang monoton, enggak, malah kita dikasih ada edukasi, dikajakin berkumpul, bikin rajutan, bikin gantungan kunci, bikinin yang hal-hal kecil aja kita bisa ada tambah ilmu di sini. Dan saya bilang sih benernya enak gitu, masuk PK ini enak kegiatannya. Masih bisa diikutin ibu-ibu ya, ibu muda, ibu tua, benernya sih bisa masuk WK ini enak banget, karena kegiatannya positif dan nggak ganggu jamnya keluarga. Saya bilang sih begitu ya. Iya. Ibu rumah tangga kadang lebih padat loh jadwalnya. Benar, rumah tangga kadang ya kayak gitu deh. Saya harus kadang Bu, saya rapat bisa jam segini ya, karena jam segini saya harus ke toko, harus jemput anak, harus anterin les. Ya kayak gitulah namanya ibu-ibu kan cuma mondar-mandir doang begitu. Ntar sore harus masak, lagi rapat aku pulang duluan ya. Tapi ibu-ibu ini memang fleksibel sih jamnya, nggak yang harus begini, harus hadir begini. Malah kayaknya lebih repot di kantor kalau untuk jam-jam gitu ya. Nah, terima kasih Sis Grace. Nah, Sis Lolita. Bagaimana sharingnya Sis Lolita? Saya awal masuk WK itu awal tahun berapa ya? 2000 berapa itu? Sama kali sekitar 2012 atau apa ya? Waktu ada kuis mengenai ADART WK. Waktu itu saya partner sekelompok bertiga itu saya Foni sama Bu Trisna Dewi itu dari Barto semua. Jadi kita wakili terus ikut kuis untuk menang juga juara 2. Fotonya baru kemarin ketemu tuh saya bongkar-bongkar di lemari kok ada gitu terus saya kasih ke si Foni. Terus ya awalnya ikut masih sebagai anggota, tapi waktu itu paling cuman hadir di lingkungan, hadir di ranting, terus dari situ akhirnya ditunjuk sama Bu Lena, ketua WK ranting yang sebelumnya, untuk saya jabat juga sebagai ketua ranting WK periodenya sebelumnya Tiara ini.
Gitu. Oh iya betul. Terus saya jadi cuma 1 periode di WK Ranting, terus ditarik sama cabang untuk di bidang usaha bareng Buswat itu. Seru juga sih, jadi awalnya kan pikiran juga saya taunya WK ngapain ya, cuman kumpul-kumpul, doa atau gimana, tapi ternyata dari situ ada bidang pendidikan, ada bidang organisasi. Terus sempat ikut juga beberapa kegiatannya, ada yang waktu itu outing sama ketua-ketua ranting yang lain, terus ada juga yang bidang pendidikannya, sempat ikut apa yang bikin puding itu ya, Ti, ya, waktu itu ya, Ti. Bikin puding, terus nggak lama waktu WK kerjasama sama dekor, kita bikin anyaman daun palma atau apa, seru lah pokoknya kegiatannya nggak monoton gitu loh. Terus juga istilahnya di organisasi sih untungnya kita baik-baik aja ya, nggak ada yang sampai berantem, yang sampai heboh kayak gimana gitu. Ya ibu-ibu kan kadang kan mungkin bisa aja kan slack gitu kan, cuman ya untung puji Tuhan kan sampai sekarang nggak sih, sampai nggak ada yang heboh-heboh lah. Ketuanya Bu Titi, Bu Nesia, zamannya Bu Jen, Bu Ihong, segala semua oke lah. Jadi nggak rugi lah masuk WK ya, semoga banyak nih. Malah saling ngedukung ya loh. Yang seangkatan kita nih kebetulan kayak aku untungnya ada Betsy, Foni, Grace juga gitu. Sama siapa ya, Irma ya kayaknya, Irma. Lumayan banyak sekarang. Kalau dulu kayaknya saya jarang lihat ya, lihatnya cuma Betsy sama si Foni aja yang ini yang muda. Tapi sekarang kita berarti angkatannya udah tua, Be. Harus cari yang baru. Sekarang yang tua ikut jadi muda loh. Yoi. Iya dong. Jadi ketularan jiwa mudanya. Yoi. Yo, jiwa muda mah tetap dong, harus dong. Sedikit nggak share. Lupaan. Tapi kalau dibilang tua ya mungkin fisiknya tua tapi kelakuannya masih anak muda semua kok di WK ini ya. Sip. Boleh. Semangatnya malah karena kadang yang muda kalah loh sama yang berumur ya. Semangatnya mereka lebih. Ya pokoknya intinya kalau misalnya sampai didorong-dorong, dijeblosin, dijerumusin ke WK, ya nggak rugi lah. Yang penting kita bisa lah nempatinnya lah, gitu. Benar. Yang seru juga kadang-kadang, yang seru sih kadang-kadang di ranting ya. Di ranting itu memang tantangannya banyak ya, karena kan ngadepin ibu-ibunya juga, apalagi saya, Tiara gitu. Dulu wakil saya Tiara kan. Ya kita kalau misalnya pas mau ngadain acara yang gimana gitu, karena sepi gitu tanggapannya gitu, nggak ada respon dulu. Tapi nanti kalau udah mulai deket, nah mulai deh baru tanya-tanya atau ini. Terus kalau yang seru lagi misalnya cari dana buat kas, jualan ini jualan itu, kalau ibu-ibu pokoknya disuguhin menu makanan gitu ya, rame pasti langsung respon. Iya, ya itulah tips triknya gitulah pokoknya. Ajak dulu kumpul ya kan, udah makan udah ini baru jelasin paparannya ini gitu kan, supaya mereka nangkep gitu. Ya, habis makan sebut nangkep nih ya. Iya udah kenyang biar nangkep, kalau enggak belum kenyang nanti rewel lagi. Bayi. Bagi-bagi waktunya gimana sih? Bagi-bagi waktu? Bagi waktu ya, untungnya sih aku kan kantor tuh sebenarnya 7-4. Cuman kan karena aku staff jadinya masuk jam 8.30 lah. 8.30 pulang ya tergantung, kalau masih ada kerjaan pas nggak ada kegiatan WK ya bisa sampai jam 6. Tapi kalau nggak ini ya jam 4 gue balik juga. Kalau Lita, itu staff apa malah direktur itu? Kok enak malah? Jadi kok malah jam 8.30 loh, enak tenan. Oh iya dong. Nyamar gue jenenge nyamar. Ya pokoknya enjoy aja deh. Aduh, pusing kalau sekarang tapi. Iya, lagi COVID nih ya, pusing. Kalau bagi waktu ya, dulu saya ikut pertama waktu jadi WK itu anak-anak juga masih kecil sih, masih kelas berapa ya? Kelas 4 SD kalau nggak salah. Terus plus pengurus di lingkungan juga, karena kebetulan suami saya kan ketua lingkungan. Ketua lingkungannya ya sama,
dijerumuskan juga. Ketua lingkungan dijerumuskan Iya. ya. Karena Iya. kata Romo nggak boleh ngomong gitu loh. Iya. Ya tapi baguslah jadi kenal sama teman-teman di Barto, di mana, di lingkungan gereja ya Prarogi ya Kelapa Gading ini kan jadinya. Nah, Kalau apalagi nggak kan kalau ketemu di WK gereja, iya kalau nggak kan ketemu di gereja juga, siapa nggak nggak ngerti kenal gitu. ya. Mm-mm. Apalagi kalau WK kan banyak kan ibu-ibu gitu yang aktif-aktif ya. Kadang kemana aja Iya. ketemu, sampai ke pasar ketemu kenal gitu ya. Iya. Tangan Sis Lolita. Ayo gantian Sis Tiara, bagaimana? Sis Betsy kayaknya belum cerita pembagian waktu. Hah? Sis Betsy kayaknya belum cerita pembagian waktu, jadwalnya padat merayap begitu. Iya Udah? dia mah. Iya. Enggak sih. Caleg juga. Sebenarnya kalau bagi waktu sih sebenarnya juga memang ya itu tadi tinggal pintar-pintarnya aja sih. Jadi kalau misalnya kayak kemarin sempat ada biasanya kalau misalnya ada rapat gitu, ada rapat yang berbarengan. Misalnya komisi hak, terus kemudian kita juga ada rapat lektor misalnya itu. Ya tinggal aja ngomong kira-kira lebih penting yang mana gitu. Kalau misalnya pas lagi rapat lektor yang lebih penting karena membahas misalnya waktu itu persiapan untuk Paskah, petugas Paskah misalnya gitu ya. Ya akhirnya mau nggak mau izin ke komisi. Biasanya ke grup atau ke Romo secara pribadi. Romo maaf ya nggak bisa join untuk rapat yang ini karena kita lagi diskusi tentang petugas Paskah, mempersiapkan jadwal petugas Paskah, misalnya gitu. Jadi nanti tinggal dilihat aja mana yang lebih penting gitu atau lebih genting urusannya, ya itu yang akan kita ikuti. Karena kalau misalnya sekarang kita turutin semua ya pasti tenaga juga kagak bisa ngikutin ya, waktu juga Cukup ya. kita mesti pintarnya aja. Nah kalau sekarang harus Kenapa? Zoom meeting 2, lu gimana lu? Nah, sama juga. Jadi kalau pas lagi Zoom meeting juga gitu. Misalnya pas lagi ada Zoom meeting yang ini, berarti yang ini terus yang itu absen, nggak bisa hadir. Maaf ya, nggak bisa hadir karena yang di satu sisi ada rapat yang ini gitu. Nah, terus kalau misalnya dengan keluarga juga untungnya anak-anak, apalagi yang gede-gede itu kan sekarang juga mereka sudah sangat mengerti lah ya. Dulu aja waktu mereka masih kecil, bapaknya di mana, ibunya di mana untuk tugas kantor, anak dititipin sama oma-opanya gitu kan istilahnya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini mereka sudah sangat mengerti tentang kegiatan bapak ibunya. Apalagi mereka sendiri juga ikut aktif di kegiatan-kegiatan di luar dari sekolah. Waktu itu juga jadi pengurus Misdinar, kemudian juga di sekolah juga altar. Iya, terus jadi OSIS misalnya begitu. Jadi ya kami ya sudah sama-sama sekeluarga pun juga aktif dalam organisasi. Tinggal yang kecil aja, tinggal ditumbuhkan saja bagaimana kecintaan terhadap kegiatan untuk pelayanan di gereja. Gitu. Tapi aku ada cerita satu nih, Tiara, lupa tadi. Ya, boleh. Kalau misalnya ngomong-ngomong tadi yang perkara kita saling mengajak gitu ya, menjerumuskan. Jadi dulu baru keingetan. Dulu waktu masuk ke WK cabang itu sebenarnya aku memang dicalonkan oleh ketua ranting pada saat itu. Masih ingat nggak, Ge, waktu itu? Kamu sudah ikut belum ya, Ge? Yang waktu tahun awalnya Filipus berdiri. Belum ya? Belum ikut ya? Belum. Nah. Jadi waktu ranting Filipus berdiri itu, waktu itu ketua rantingnya Bu Wijayanti. Bu Yanti sekarang yang koordinator Bidor. Nah, jadi pada saat itu beliau mencalonkan dua nama lah untuk menjadi pengurus cabang di tahun 2015. Nah itu ya benar, aku keinget benar. Terus akhirnya waktu itu terus akhirnya diinterview sama Bu Titi dan sebagainya. Jadi akhirnya waktu itu saya sama Cimelani yang akhirnya menjadi pengurus cabang di zaman tahun itu. Sedangkan Bu Yanti masih tetap menjadi ketua ranting. Nah setelah Bu Yanti pensiun dari ketua ranting, terus akhirnya ganti nih, karena terus kemudian kami masuk periode yang kedua menjadi pengurus cabang, terus akhirnya sebaliknya, ganti aku waktu itu yang merekomendasikan nama Bu Yanti untuk menjadi koordinator bidang organisasi. Jadi terus akhirnya waktu itu aku ganti yang kasih tahu namanya Bu Yanti. Hah? Untuk Bu Yantinya bersedia. Waktu itu kan
kan waktu itu Grace sudah mulai masuk tuh, waktu itu Grace masuknya, kamu masuknya kan tengah-tengah ya, waktu kepengurusan kita ya waktu itu ya, yang di periode pertama. Nah, terus mau periode waktu mau periode kedua, terus ngomong-ngomong kan kita biasanya kan juga begitu ya, nama-nama itu siapa. Nah, waktu itu ketika bidang organisasi, koordinatornya kan awalnya mertuanya Tiara nih, Bu Vince. Nah, setelah itu terus ternyata kira-kira siapa ya yang mungkin karena memang Bu Vince waktu itu kan sempat suaminya mulai kurang sehat ya, Pak Bunyamin waktu itu ya, Tiara ya. Jadi akhirnya concernnya memang agak ke keluarga, merawat suami, sehingga waktu itu koordinatornya siapa ya kira-kira gitu. Malah kita berdua salah satunya yang ngomporin Bu Titik. Udah itu Bu Titik itu ada yang namanya Bu Yanti aja. Jadi akhirnya kita malah sekarang yang ganti merekomendasikan Bu Yanti itu masuk ke cabang dan terpilihlah dia menjadi koordinator bidang kita, koordinator bidor. Memang waktunya tepat ya. Betul sekali. Jadi sekarang dia malah jadi bosnya kita lagi ya, Ge. Dulu ketua ranting kita, sekarang koordinator bidang kita. Jadi ketua, benar. Tapi kalau misalnya kembali lagi kalau tentang bagaimana membagi dengan keluarga ya, semuanya untungnya juga ngerti gitu ya, saling mengerti. Kebetulan suami juga aktif, anak-anak juga aktif. Nah, jadi ya semuanya sudah saling mengerti lah kalau misalnya pelayanan seperti apa gitu. Kalau untuk yang satu sama lain ya tinggal kita ngeliat aja urusannya malah lebih penting atau genting yang mana gitu. Gitu deh ceritanya. Terima kasih Sisti. Sis Tiara juga dong. Tiara belum share ini. Tiara belum cerita loh, malahan loh. Ya, yang terakhir biasa lama juga nih. Bos kita hari ini cerita juga dong. Iya dong. Kalau aku sih mulai organisasi sama kayak Betty. Ketemu suami di Mudika. Tahun kapan? Bener gak saya? Waduh. Iya, pada zaman. Terus karena waktu itu kita termasuk yang paling tua di Mudika itu, jadi ya kita yang banyak aktif ngurusin macam-macam kan. Nah, habis itu sempat off karena kuliah, segala macam itu sempat off. Akhirnya masuk lagi karena sama Lolita sih, dari diajak sama Bu Lena. Masuk pertamanya anggota, terus diminta jadi bidang pendidikan. Kenapa tak? Terus wakil toh? Habis ketua ranting. Habis pendidikan baru wakil ketua ranting. Terus karena Lolitanya ke bidang usaha, jadi saya yang jadi ketuanya di ranting Bartolomeus. Nah terus ini juga suami sekarang ini juga ketua lingkungan periode kedua. Jadi ya sama sih, kayaknya agak mirip nih ceritanya masih Betsy. Mulai dari semuanya ya. Dulunya juga nggak ya sama, paling ikut-ikut sekali-sekali aja. Cuma ya karena jadi aktif di WK, suami pengurus ketua lingkungan ya mau nggak mau kan pasti harus ikut semua, Rosario ikut, PI ikut, semua kegiatan mesti ikut jadinya kan. Jadi ya begitu. Benar. Disitulah akhirnya sampai sekarang. Nah untuk pembagian waktu, karena saya dan suami saat ini masih honeymoon berduaan aja. Jadi, dan suami ini mendukung banget ikut WK, mami juga mendukung, mertua apalagi kan mendukung sekali. Jadi ya enak lah kalau ada acara malam gitu, suami bisa ngurus sendiri, misalnya dia makan apa bisa ngurus sendiri. Jadi enak lah, jadi kantor juga bisa diatur-atur, kalau lagi nggak terlalu padat ya ikut, tapi kalau padat kita minta bantuan pengurus lain, anggota lain untuk mewakili, untuk bantuin datang acara. Enaknya gitu sih ya, banyak kegiatan, banyak yang bantu kita. Jadi banyak kenal juga ya. Ya betul. Pokoknya positif deh kita Biarpun banyak yang dijerumuskan, ternyata positif semua penjerumusannya ya. Positif. Tapi ya kan kita jadi banyak tambahan ilmu juga ya di WK ini ya. Ya betul. Dari yang betul. Pokoknya nggak nyesel deh kalau masuk WK deh. Bagaimana?
bagaimana membuat shibori, apa yang dicelup-celupin tuh, kain dicelup-celupin tuh, ingat nggak? Ya kan, kain. Kan? Iya. Bikin puding, tuh yang nggak pernah bikin puding akhirnya bisa bikin puding. Di WK juga kebetulan. Baru tuh bikin shibori. Shibori. Kebetulan mertua aku juga WK, dia kan di Ungaran tapi kan. Jadi kalau pas main ke Jakarta ada kegiatan WK, saya ikutin dan dia pas mau Seneng, gitu, ya? seneng juga kan sama kegiatannya. Jadi Benar. ya udah bagus deh buat ngisi waktu juga selama dia di Jakarta gitu, nengokin cucu kan. Tepuk tangan buat kita semua. Tapi selain kegiatan-kegiatan yang kayak edukasi kayak gitu juga kan di WK kita kan suka ada kegiatan baksos gitu ya. Jadi kayaknya sih nggak cuma ini aja sih, kayaknya banyak banget yang bisa dilakukan sama-sama ibu-ibu ini. Jadi ya memang yang positif ya, daripada kita keluyuran ke mall nggak jelas, ya mendingan ikut kayak begini kayak gitu ya. Betul, setuju. Betul. Dan kalau boleh nambahin, salah satunya juga kalau buat kita adalah saling support ya, saling mendukung. Jadi waktu itu saya ingat betul. Jadi saat saya akhirnya tahun 2017 atau 2018 ya, akhirnya terus 2017 akhirnya terus mencoba untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif waktu itu, mulai nyalek. Hal pertama yang waktu saya lakukan setelah saya akhirnya benar-benar mantap hati untuk mencalonkan diri dalam pesta demokrasi waktu itu, saya sowan loh ke Bu J itu sama Buti. Waktu itu ketua umumnya Buti, kemudian Jen sama Bu, gitu kan. Itu saya sempatkan untuk diskusi sama mereka berdua. Waktu itu saya diskusinya sama mereka berdua. Itu kenapa ya Bu Ihong lagi nggak bisa ikut apa-apa gitu. Saya sempatkan untuk ngobrol untuk bagaimana saya mencoba untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Terlepas dari peraturan-peraturan yang ada di WK bahwa kita yang akhirnya nanti seandainya memang terpilih, kita harus melepaskan jabatan kita di WK, tapi paling tidak tuh di awalnya tuh mereka sangat-sangat support. Bahkan terus kemudian pada saat itu bagaimana kita mencoba untuk, apa ya, seolah-olah kalau misalnya bahasanya gitu kayak support itu terus supaya kita itu ada kebanggaan bahwa ini loh, ada WK itu, ada anggota WK yang sedang mencalonkan diri loh. Gitu. Terus bahkan waktu itu bagaimana caranya juga kita itu membuat materi-materi propaganda lah kepada teman-teman ibu-ibu WK secabang, melalui ranting, bahwa ini nih ada anggota WK kita itu yang sekarang sedang mencalonkan diri dan sebagainya. Jadi supportnya sungguh sangat luar biasa. Ya walaupun akhirnya aku juga nggak jadi gitu ya, nggak jadi anggota dewan gitu kan. Akhirnya balik juga kerja nyangkul gitu ya. Tapi anyway, itu yang sangat-sangat saya rasakan pada saat itu. Bagaimana support dari ibu-ibu WK ini untuk, ayo kalau misalnya bisa nih kita dukung yang namanya Betsy untuk bisa menjadi anggota dewan. Kita coba untuk mendata. Betsy, WK itu di paroki kita itu ada sekian banyak loh, gitu. Coba kita untuk bermain statistik begitu ya. Anggotanya berapa? Terus kemudian mereka punya suami, mereka punya anak, dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya tidak salah, dikumpul-kumpulkan itu bisa kurang lebih, masa sih nggak bisa ngumpulin 2.000 suara dari, itu tadi, berantai ibu-ibu WK dengan keluarganya, dan sebagainya. Sehingga itu tadi, saya merasakan betul bagaimana support ibu-ibu WK kita di cabang itu luar biasa deh. Gitu. Yeay! WK, tangan. Itu emang top dah, pokoknya dah paling keren. Nah, iya. Mantep nih, keren banget. Temen nih, jadi bikin semangat pasti buat pemirsa kita, terutama yang masih muda-muda, biarpun urus keluarga, biarpun berkarir, tapi juga mau gabung di WK, banyak kegiatan, banyak pengetahuan, banyak keseruan tentunya di WK Katolik Republik Indonesia. Terus jangan takut untuk gabung, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan, dan tentunya pelayanan pastikan semoga juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Amin. Amin. Semoga amin. KRI maju terus buat WKRI.
Nah, tapi sebelumnya ibu-ibu semua sisis pemirsa di rumah, jangan lupa like, jangan lupa komen yang positif, dan subscribe. YouTube Republik Indonesia Santo Yakobus. Yeay. Dadah. Selamat sore. Selamat sore semua. Sore. Dadah. Dadah. Bye.